Baik, kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku, rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita dan memudahkan langkah kita dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepadanya. Mari kita awali pertemuan perdana pada pagi hari ini dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan aktivitas kita dan memberikan berkah serta memberikan ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan memberikan sebuah pendahuluan karena kita berharap kajian ini bisa rutin kita selenggarakan, sehingga perlu adanya pendahuluan sebagai pondasi untuk mengikuti kajian-kajian berikutnya. Pendahuluan yang perlu kita perhatikan bersama-sama adalah mengenai pentingnya rutin dalam belajar. Rutin dalam belajar. Pada pendahuluan ini kita bisa cermati ada dua kalimat, yaitu rutin dan belajar atau belajar dan rutin. Alangkah bagusnya jika dua kalimat ini menjadi dua kalimat yang senantiasa beriringan. Belajar menjadi teman rutin. Sebagaimana rutin hendaknya tidak berpisah dengan belajar. Belajar yang rutin. Mengenai belajar, tentu kita sepakat bahwa banyak keutamaan dan secara umum kita sudah mengenal istilah belajar. Akan tetapi seorang muslim memahami bahwa dalam Islam sangat banyak dalil, sangat banyak anjuran yang memotivasi kita untuk belajar. Dan tentu kita sudah tahu bersama mengenai surah ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Iqra. Iqra, belajar, membaca. Sebuah wahyu pertama yang mengubah peradaban manusia yang sedemikian banyaknya dan sudah teruji selama ratusan tahun. Bagi kaum muslimin cukuplah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Cukuplah dalil ini menjadi bukti bahwa belajar itu merupakan hal yang sifatnya darurat. Artinya harus ada, harus dilakukan oleh setiap kita dan menjadi kebutuhan pokok bagi kita. Mari kita garis bawahi kalimat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Mari kita garis bawahi kalimat wajib. Kita sudah familiar dengan kalimat ini. Berbicara tentang kewajiban, ada sebuah kaidah penting,
yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, Al-Qawaid Al-Usuliyah. Beliau menjelaskan di awal kaidah, di kaidah pertama yang beliau sebutkan, beliau menyatakan asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatun illa bima maslahathu khalisatun au rajihatun. Allah dan Rasulnya tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali dengan sesuatu itu yang memberikan maslahat, yang memberikan kebaikan. Baik kebaikan itu secara murni ataupun secara mayoritas. Artinya kebaikan secara mutlak, artinya dalam perkara itu seluruhnya merupakan kebaikan, atau kebaikan yang sifatnya dominan. Mungkin di dalam perbuatan itu ada baik, ada buruk, tapi yang baik adalah hal yang dominan. Maka tidaklah Allah dan Rasulnya mewajibkan sesuatu kecuali di dalam hal tersebut pasti ada kebaikan. Sebaliknya, wala yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun au rajihatun. Dan tidaklah Allah dan Rasulnya melarang dari sesuatu kecuali di dalamnya ada kerusakan. Baik kerusakan itu bersifat mutlak, bersifat keseluruhan, ataupun bersifat dominan. Nah, kaidah ini harus kita tanamkan kuat-kuat dalam diri kita sehingga menumbuhkan keinginan kita untuk mengerjakan sebuah perintah ketaatan, karena kita yakin pasti ada kebaikan dalam perintah ketaatan tersebut meskipun kita tidak mengetahuinya. Dengan kaidah ini akan muncul semangat kita dalam mengerjakan ketaatan. Dan salah satu amal ketaatan yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah belajar, yaitu menuntut ilmu syar'i. Di antara kebaikan, keutamaan yang ada dalam amal menuntut ilmu, dalam belajar, ternyata sangat erat kaitannya dengan kehidupan. Artinya, ada tidaknya ilmu akan mempengaruhi hidup tidaknya seseorang. Ada tidaknya ilmu akan mempengaruhi hidup tidaknya seseorang. Salah satu faktor, salah satu hal penting yang kita butuhkan dan dibutuhkan oleh setiap manusia adalah kehidupan. Dan ternyata faktor yang penting dalam kehidupan adalah ilmu. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh salah seorang sahabat besar yang bernama Mu'adz bin Jabal. Al-ilmu hayatul qulub. Ilmu adalah kehidupan hati. Ilmu adalah kehidupan hati. Dengan hati yang hidup, maka anggota badan yang lain juga akan hidup. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW mengenai qalb. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika baik hatinya, baik qalbunya, yang dimaksud hati di sini adalah qalbu, kalau dalam bahasa kita jantung ya. Apabila baik maka dia akan maka anggota badan yang lainnya pun akan baik. Dan jika dia sakit akan mempengaruhi juga anggota badan yang lain. Ini adalah salah satu organ penting dalam tubuh kita. Secara fisik kita semua sepakat bahwa jantung organ yang penting. Dan secara ruh, qalbun itu juga organ yang sangat penting untuk kehidupan ruh kita yang akan berdampak pada jasmani kita juga. Kembali ke poin kita yang pertama, yaitu belajar, menuntut ilmu, ternyata dia adalah kehidupan hati. Kehidupan hati. Allah Al-Alim Al-Hakim telah mengajarkan kita banyak
hal mengenai keutamaan ilmu melalui firman-firmannya ataupun melalui sabda Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan melalui surah Al-Maidah, surah di urutan kelima dalam Mushaf Al-Quran pada ayat yang keempat mengenai binatang buruan, mengenai binatang pemburu yang mencari buruan untuk majikannya. Allah berfirman, Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Allah menceritakan di sini, menjelaskan mengenai hal-hal yang dihalalkan, yaitu dihalalkan bagimu at-thayyibat, yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin, dan apa yang ditangkap oleh al-jawarih. Al-jawarih ini binatang. Dalam terjemahan kita lihat binatang buas, ya. Para ulama menjelaskan diantaranya bisa berupa anjing atau burung pemangsa atau anjing pemburu, yang mana mereka itu termasuk kelompok binatang buas, tetapi yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya. Kita tahu ada beberapa profesi yang mereka itu bisa mengajarkan kepada binatang buas keahlian untuk berburu. Maka binatang yang sudah diajari, kemudian terlatih, kemudian dilepas untuk berburu, maka hewan yang ditangkapnya itu boleh untuk kita makan. Ya, hewan yang ditangkap oleh binatang pemburu ini boleh kita makan. Boleh kita makan. Di dalam tafsirnya, Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mentafsirkan, menjelaskan ayat ini. Beliau mengeluarkan banyak faidah dari ayat ini. Di antara faidahnya disebutkan ada beberapa. Di antara yang beliau sebutkan, faidah yang keenam dari ayat ini adalah, di dalam ayat ini fihi fadilatul ilmi, terdapat dalil mengenai keutamaan ilmu. Fadilah al-ilmu, keutamaan ilmu. Di mana binatang buas bisababil ilmi, dengan sebab ilmu yang telah diajarkan kepadanya, diajarkan oleh pawangnya, oleh majikannya. Dengan sebab ilmu tersebut, yubahu sayduh, diperbolehkan bagi kita memakan hasil buruannya. Wal jahil bita'limi la yubahu sayduh. Adapun binatang yang jahil, yang bodoh, yang belum diajari, yang tidak berilmu, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk memakan hasil buruannya. Karena bisa jadi hewan yang dia buru dan dia tangkap itu telah dia lukai dan dia makan untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya. Adapun binatang pemburu, maka mereka telah dilatih, diberi ilmu oleh majikannya. Kondisi antara yang berilmu dan yang tidak berilmu pada binatang itu berefek ke dalam hukum yang sangat jauh berbeda, yaitu halal dan haram. Yang dimakan, yang diburu oleh binatang pemburu halal untuk kita makan. Ya, setelah kita melepasnya dengan menyebut nama Allah, bismillah, dilepas hewan itu, kemudian dia menangkap buruan, halal kita makan. Akan tetapi yang ditangkap, yang diburu oleh binatang yang tidak berilmu, maka haram untuk kita makan. Karena bisa jadi dia menjadi bangkai yang haram.
hukumnya. Jika demikian kondisinya, perbedaannya yang ada pada binatang, tentu perbedaan itu akan sangat lebih terlihat lagi pada manusia yang berilmu maupun yang tidak berilmu. Karena manusia tentu lebih mulia daripada hewan. Ini diantara penjelasan para ulama mengenai keutamaan ilmu, keutamaan belajar, dan yang membedakan antara yang berilmu dan yang tidak berilmu. Nah, kembali ke kaidah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Sa'di tadi mengenai kewajiban. Sesuatu yang wajib pasti di dalamnya ada kebaikan. Di sisi lain, sesuatu yang haram, yang dilarang, pasti di dalamnya adalah ada keburukan. Nah, kaitannya dengan aktivitas belajar, kaitannya dengan ilmu, hal yang diharamkan dalam ilmu adalah tidak belajar, tidak menuntut ilmu. Terkadang sering kita dengar ketika misalkan ada yang disampaikan, ada yang mendengar ilmu, mendengar informasi, mendengar kajian, kemudian diberitahu bahwa dengan ilmu maka kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka sebagian dari kita mungkin ada yang pernah mendengar atau mengatakan, kalau aku belum siap mendengar ilmu ini, aku nggak mau, misalkan aku nggak mau mendengar ilmu ini, aku nggak mau dengar kajian ini, karena kalau aku tahu, aku dengar, jadinya aku tahu kalau ini salah. Kalau aku tahu itu salah, nanti aku berdosa dalam ketika aku melakukannya. Mendingan aku nggak tahu. Mendingan saya nggak tahu agar saya nggak berdosa, begitu kan. Nah, ini adalah ucapan yang tidak tepat karena terdapat perbedaan besar antara tidak tahu dengan tidak mau tahu. Tidak tahu dan tidak mau tahu. Tidak tahu karena disebabkan memang kondisinya menjadikan dirinya tidak tahu, maka hal ini dimaafkan. Kita tidak tahu sesuatu, benar-benar karena kita tidak tahu, maka ini dimaafkan. Akan tetapi tidak mau tahu dengan ilmu, ini dikategorikan dengan istilah atau sikap berpaling dari petunjuk, berpaling dari ilmu. Dan ternyata sikap berpaling dari ilmu ini bukan hal yang remeh, bukan hal yang sepele. Bahkan para ulama menjadikan sebagai salah satu dari 10 pembatal keislaman. Artinya ini perkara besar, bahaya besar yang wajib kita waspada dengannya, dengan sikap berpaling dari ilmu tadi. Berpaling dari ilmu. Nah, dari 10 pembatal keislaman tadi, kalau kita baca, ada di pembatal yang ke-10, yaitu al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. Secara fisik, secara kemampuan, Allah telah memberikan kemampuan pendengaran, kemampuan untuk menghadiri kajian, kemampuan untuk belajar, tapi tidak dia gunakan, maka ini terancam dengan sikap al-i'rad, yaitu berpaling dari ilmu. Dan sebagaimana kita tadi bahas, sesuatu yang dilarang pasti ada dampak buruknya. Berpaling dari ilmu itu ternyata memberikan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan. Dampak yang sangat buruk bagi kehidupan kita. Di antara dampak buruk dari berpaling dari ilmu, dampak buruknya adalah kesempitan hidup. Hidup yang sempit. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dalam surah Thaha ayat yang ke-27.
Wa man a'rada an dzikri, dan siapa yang berpaling dari berzikir, dari ilmu, maka fa innalahu ma'isyah dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Bacalah tafsir para ulama mengenai hal ini, penjelasan mereka yang menjelaskan kehidupan yang sempit, tidak ada ketenangan, tidak ada kelapangan dada, dan kita tahu kelapangan dada itu sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Ketika kondisi kita marah, ketika kondisi kita sedih, kita merasa dada kita sempit. Akan tetapi ketika dada itu dilapangkan untuk menerima segala sesuatu, maka ini kondisi yang sangat menyenangkan bagi kita, dilapangkan dadanya. Sebaliknya ketika disempitkan, ini sebuah kondisi yang sangat tidak nyaman. Ya, secara fisik saja di hari-hari ini kita melihat orang-orang yang disempitkan cara bernafasnya sangat-sangat tidak nyaman, butuh perawatan, butuh perlakuan yang khusus karena organ parunya ya mungkin ya yang disempitkan. Demikian juga ketika dada kita, hati kita disempitkan, kehidupan kita apalagi disempitkan, maka ini sesuatu yang tidak nyaman. Ini salah satu dampak berpaling dari ilmu, berpaling dari zikir, berpaling dari mengingat Allah. Itu hal yang penting untuk kita pelajari bersama, untuk kita sadari mengenai pentingnya belajar. Masih ingat kalimat pertama yang kita sampaikan di awal? Ada dua kalimat, yaitu belajar dan rutin. Belajar, rutin. Rutin, belajar. Ini adalah pendahuluan yang akan kita sampaikan pada kajian pertama ini sebagai motivasi untuk kita semua agar senantiasa belajar dengan rutin. Nah, kalimat yang pertama yaitu belajar, telah kita sampaikan sedikit penjelasannya di awal dengan segala kekurangan yang ada tadi. Kita beralih ke kalimat yang kedua yaitu rutin. Apa? Rutin. Rutin belajar. Rutin dalam belajar. Ada sebuah buku yang bagus. Kemarin saya baca buku ini, pinjam dari Ayah Kifa ya. Bukunya bagus, alhamdulillah. Buku ini diawali dengan sebuah cerita mengenai pengalaman pribadi penulisnya. Cerita ini berawal dengan sebuah kejadian, sebuah kecelakaan ketika sang penulis tadi melakukan aktivitas olahraga ketika dia sedang bermain baseball di sekolahnya. Kalau nggak salah, mungkin seumuran anak SMA ya. Nah, tongkat baseball tadi yang dipukulkan oleh temannya, entah teman entah lawan ya, lepas dan mengenai kepalanya, tepatnya di sekitar area hidung, yang itu menyebabkan dia sempat koma dan cederanya juga parah. Singkat cerita, dia bisa sembuh dari sakitnya tadi, meskipun harus menjalani proses pemulihan yang tidak sebentar dan tentu penuh rasa sakit. Dia menceritakan kejadian itu di awal-awal bukunya tadi. Sampai-sampai ketika sedang artinya dalam masa recovery tadi, dia meniup dengan tiupan yang agak keras ya. Katanya itu sampai ada udara yang menembus ke rongga matanya, ya karena ada retak entah di tengkorak bagian yang mana, ada rongga tembus udara itu sampai matanya seperti mau lepas gitu. Itu adalah efek dari kecelakaan hebat yang dia alami. Nah, setelah pemulihan tadi, dia ingin main baseball lagi. Dia ingin main baseball lagi dan ingin berprestasi sebagaimana dulu dia berprestasi di permainan ini. Tapi ternyata kondisinya tidak mudah. Dia harus melalui fase-fase pemulihan yang cukup sulit untuk kembali dapat bermain seperti dulu. Nah, ternyata dalam fase-fase
saat-saat kesulitan itu dia menemukan sebuah pola perubahan yang berhasil dia terapkan untuk kembali bermain dengan baik. Nah, konteksnya mungkin bermain baseball ini ya, dan bahkan itu mempengaruhi aspek-aspek kehidupannya yang lain. Ya. Sehingga dia pun menuliskan pengalamannya tersebut dalam sebuah buku ya yang cukup tebal. Cukup tebal. Nah, pola yang dia temukan dalam tahap-tahap pemulihan tadi dan kemudian dia tuliskan tadi di buku tadi disebut dengan atomic habit ya. Atomic habit. Atomic habits. Perubahan-perubahan yang kecil. Jadi dia memfokuskan pada hal yang kecil tetapi menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi sesuatu yang rutin. Nah, ini sesuai dengan apa yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu rutin. Ada sebuah fakta menarik dalam buku yang dia tulis tadi, fakta mengenai sebuah rutinitas. Nah, sebagaimana kita ketahui, rutinitas itu, kebiasaan itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, menariknya, menurut yang dia tulis ya di buku tadi, sebuah kebiasaan yang bersifat baik, positif, meskipun itu sebuah hal yang sepele, dia mensimulasikan dengan angka, meskipun itu hanya 1% katanya. Kemudian dilakukan secara rutin. Dalam setahun dia melakukan penelitian itu kan. Dalam setahun, maka kebiasaan itu akan membentuk sebuah grafik, yang grafiknya itu melengkung ke atas secara perlahan tapi pasti ya, dengan lengkungan yang bagus ke atas, semakin tinggi. Sebaliknya, jika kebiasaan itu hal yang buruk, hal yang negatif, meskipun hal yang sepele, akan tetapi dilakukan secara rutin, maka kebiasaan itu akan membentuk sebuah garis yang turun dari garis normal. Kita tahu ada apa itu, sumbu X, sumbu Y gitu ya. Garis normal artinya titik nolnya ya, titik nol. Maka kebiasaan buruk itu akan turun dari titik nol karena negatif ya. Tapi dia nggak seperti garis positif yang naik ke atas. Dia turun, kemudian cenderung statis, bergerak di bawah sumbu normal tadi. Mungkin simulasinya, gambarnya bisa kita lihat seperti ini. Ya, ini adalah mungkin hasil penelitian dia ya, mencatat pergerakan, mencatat progres seperti itu. Kebaikan yang rutinitas yang baik, dia akan bergerak ke atas. Masya Allah ya. Dia bisa menemukan gambar, bisa menemukan hasil dari penelitiannya seperti ini. Dia akan bergerak ke atas. Dia katakan ini adalah 1% lebih baik setiap hari selama setahun. Di sisi lain, yang negatif, yang buruk, dia akan turun ke bawah. Turun ke bawah. Tapi nggak drastis ya, nggak seperti ini. Masya Allah. Seakan-akan dia stuck di sini ya. Monoton di sini, di bawah ini. Nah, kembali ke pembahasan kita mengenai rutinitas. Apa yang penulis tadi lakukan, setidaknya itu membuktikan sebuah hal yang sudah jauh-jauh hari agama kita telah mengajarkannya. Allah Rabbul Alamin, Al-Alim, Al-Hakim, yang maha mengetahui, yang maha bijak, telah menjelaskan ayat ini dalam sebuah surah yang insya Allah kita semua sudah hafal di luar kepala. Surah apa? Al-Asr. Ya, Al-Asr. Yang di dalam surah itu kita sering dengar bahwa Allah menjelaskan seluruh manusia ada dalam kerugian, kecuali ada 4 hal yang menyebabkan kita bisa dikecualikan dari kerugian itu. Ya, dari kerugian itu.
dalam tafsirnya Asy-Syaikh As-Sa'di menjelaskan bahwa kerugian yang dimaksud bisa kerugian yang sifatnya mutlak, rugi besar, ya, dan itu terkait dengan kerugian yang ada di akhirat, maupun kerugian yang ada di dunia. Terlebih-lebih yang di akhirat, ya, itu kerugian yang besar. Artinya dia tidak mendapatkan kenikmatan, tapi dia malah mendapatkan azab. Ini adalah kerugian yang besar. Ataupun kerugian yang hanya menimpa beberapa aspek kehidupannya saja. Oleh karena itu Allah menyatakan kerugian ini bagi seluruh manusia sifatnya umum, ya, kecuali yang memenuhi 4 kriteria tadi. Nah, kalau kita lihat kembali di grafik tadi, ada yang naik ke atas, ada yang stuck turun ke bawah. Ya. Kalau kita simulasikan misalkan si A melakukan sebuah kebaikan, maka dia akan naik ke atas. Kemudian si B melakukan keburukan dengan mungkin jumlah yang sama, ya, dengan kebaikannya, maka dia akan turun ke bawah. Setelah 1 tahun, tentu di antara kita pasti sepakat, ya, bahwa si B ini rugi besar. Si B ini mengalami kerugian yang sangat besar. Karena ternyata jarak dia, bukan jarak, ya, selisih antara dia dengan gapnya, antara dia dengan si A tadi yang melakukan kebaikan itu sangat jauh. Padahal mereka sama-sama diberi waktu 1 tahun, sama-sama 365 hari, sama-sama 24 jam sehari, sama-sama 60 menit per jamnya, tetapi ternyata si B mengalami kerugian yang besar dalam waktu yang sama, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Ya, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa dibandingkan dengan si A yang melakukan kebaikan walaupun sedikit, tetapi rutin, dan dia terlakukan secara terus-menerus. Nah, jika kita sepakat bahwa si B ini mengalami keburukan, kalau itu kita bicara dalam konteks dunia, dalam konteks dunia saja yang berhasil, artinya diteliti oleh orang tadi, dia berada dalam kerugian, maka bagaimana dengan sesuatu yang sifatnya itu terkait dengan akhirat, terkait dengan kebaikan atau keburukan yang akan diterima di akhirat. Tentu ini sebuah kerugian yang besar dan menjadi peringatan bagi kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah rutinitas yang kita ternyata tahu itu hal yang negatif, maka hendaknya kita berusaha kembali lagi. Artinya penyimpangan itu harus kita ikuti dengan taubat dan usaha untuk kembali ke posisi yang benar, sehingga penyimpangannya tidak terlalu jauh. Karena begitulah sifat kita. Dan tidak ada yang selamat dari sifat itu. Artinya tidak ada yang selamat dari sifat salah. Sifat salah sebagai manusia. Sifat salah yang pasti ada dalam diri kita. Bahkan setiap harinya seperti itu. Oleh karena itu di antara zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah beristighfar. Bertaubat ketika kita menyimpang dari sebuah rel yang benar, maka kembali lagi ke rel yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya telah perintahkan kepada kita. Nah, terakhir, kita sedikit mengulas apa yang sudah disampaikan di awal. Berbicara tentang belajar, tadi kita sudah sampaikan, berbicara tentang ilmu, ternyata erat kaitannya dengan kehidupan. Berbicara tentang ilmu, erat kaitannya dengan kehidupan. Kalimat yang kedua, tentang rutin, berbicara tentang rutin ternyata erat hubungannya dengan kematian. Nah, kita ulangi, berbicara tentang ilmu, itu erat hubungannya dengan kehidupan. Sementara itu, berbicara tentang rutin, ternyata erat hubungannya dengan kematian. Begini yang dimaksud. Dalam sebuah ayat, dalam Al-Quran,
Allah memberikan penjelasan kepada kita tentang sesuatu yang bisa menyadarkan kita tentang pentingnya rutinitas dalam kebaikan dan bahayanya rutinitas dalam keburukan. Sebuah ayat yang sangat-sangat sering kita dengar, terutama di awal-awal para khatib berkhutbah atau di ceramah-ceramah kajian. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga, ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kalimatnya seperti kalimat perintah, dan ini merupakan perintah yang cukup sulit. Kita diperintahkan untuk tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memastikan waktu kematian kita? Karena kita semua tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Dan bagaimana kita bisa memastikan kondisi saat kematian itu kita berada di atas Islam, di atas kebaikan, di atas kebenaran. Waktunya gaib bagi kita. Bagaimana cara kita menentukannya? Bagaimana cara kita berusaha memenuhi perintah Allah tadi? Oleh karena itu, para ulama menjelaskan, diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir ya, sudah terkenal tafsir ini, dan tafsir As-Sa'di, tafsir beliau. Dua ulama tafsir ini memberikan penjelasan yang hampir mirip, bahkan ada kalimat yang sama dari mereka berdua. Mungkin nanti bisa langsung melihat ke tafsirnya. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan menitik beratkan pada kalimat yang sama dari mereka berdua. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka berdua. Mereka mengatakan, ketika menjelaskan ayat ini, ketika menjelaskan perintah bahwa kita tidak boleh mati kecuali dalam kondisi Islam, mereka mengatakan sebuah kalimat yang menjadi kaidah penting dalam kehidupan. Kalimat tersebut adalah, Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang hidup dalam sebuah pola, kebiasaan, rutinitas tertentu, maka dia akan mati dalam pola, kebiasaan, rutinitas tersebut. Sebuah kaidah yang sangat besar yang harus kita ingat-ingat, menjadi motivasi kita. Siapa yang hidup di atas sebuah pola tertentu. Rutinitas, kebiasaan itu kan membuat sebuah pola. Seseorang yang sudah hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ada pola dalam kehidupannya yang merupakan hasil dari kebiasaan dia selama bertahun-tahun itu. Ternyata rutinitas kita itulah di antara sebab utama yang akan menentukan kondisi kematian kita. Tentu kita ingin mengakhiri kehidupan dengan husnul khotimah. Tapi kondisi kematian adalah kondisi yang paling penting pada kehidupan manusia. Kondisi kematian adalah kondisi yang tidak dapat direkayasa. Mungkin sekarang kita bisa berpura-pura baik di hadapan manusia, tapi di saat kematian itu datang, akan terungkap siapa sebenarnya kita. Benar-benar baikkah? Atau ada keburukan yang kita sembunyikan? Dan itu disebabkan rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Untuk itu,
Kembali ke kalimat yang pertama, belajar rutin. Alangkah bagusnya jika dua kata ini menjadi sebuah kalimat yang senantiasa tidak berpisah dalam diri kita. Artinya, kita senantiasa belajar dengan rutin dan rutin dalam belajar. Nah, yang terakhir terkait dengan rutinitas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita mengenai sebuah amal yang paling Allah cintai, yaitu adwamuha wa in qalla. Ketika beliau ditanya amal apa yang paling Allah cintai, yaitu amal yang paling dawam, yang paling kontinu, yang paling rutin, wa in qalla, meskipun sedikit, meskipun dianggap sepele, meskipun seperti orang yang tadi sampaikan di bukunya hanya 1%. Nah, semoga apa yang kita nanti akan lakukan dalam kajian-kajian ini, meskipun sedikit, meskipun sebentar, dan tentu penuh dengan kekurangan, semoga ini menjadi salah satu rutinitas kebaikan kita, sehingga kita bisa punya sebuah pola kehidupan yang baik, diantaranya adalah pola belajar yang baik. Dan dengan pola itu, dengan kebiasaan itu, kita bisa berharap semoga Allah memberikan kepada kita akhir kehidupan yang baik, yang kita berada di atas kebaikan, berada di atas kebenaran, dan tentu berada di atas agama yang hak ini, agama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sesi pertama ini. Tentu tidak ada tanya jawab. Nanti bisa di chat saja kalau ada tanya jawab. Semoga Allah memudahkan aktivitas kita. Insya Allah pekan depan kita akan membahas sebuah materi, dan semoga ini menjadi kajian rutin kita. Ada sebuah buku yang bagus, sebuah kitab yang bagus, yang kitab itu merupakan materi kuliah Ulumus Syar'i wal Arabiyah di sebuah universitas di Mesir, dan kita mengikuti pembelajaran itu. Insya Allah nanti akan kita sampaikan sebagai materi rutin kita setiap Ahad pagi. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan pada aktivitas ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, penyampaian yang kurang. Semoga Allah memaafkan. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.